Siswa kelas 9 yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar materi yang baru. Temanya beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Adapun kompetensi dasar yang pertama, bersyukur atas karya Allah yang menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Kedua, disiplin menjalankan hidup beriman dan beragama sebagai tanggapan atas iman akan Allah yang menyelamatkan semua orang. Ketiga, memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa atau puisi atau refleksi, atau membuat slogan atau membuat clipping yang berkaitan dengan beragama dan beriman. Adapun indikator yang pertama, merumuskan makna hidup beriman berdasarkan pengalaman hidup yang telah dijalani. Kedua, menyebutkan aspek-aspek penting dalam hidup beriman. Ketiga, menemukan ciri-ciri beriman dan buah-buah iman menurut kitab suci dari Yakobus bab 2 ayat 14-26. Berikutnya, memberi contoh pengalaman mewujudkan iman. Dan yang terakhir, membuat refleksi tentang praktik hidup beriman yang baik. Apa yang diwahyukan Allah kepada manusia? Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah mewahyukan diri melalui sabda dan karya. Allah mewahyukan diri dan rencananya yang berasal dari cinta kasih yang dalam Kristus telah dinyatakan sejak kekal. Menurut rencana ini, semua umat manusia melalui rahmat Roh Kudus mengambil bagian dalam kehidupan ilahi sebagai anak-anak angkat dan putra tunggal Allah. Ini diambil dari Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Pernyataan diri Allah ditanggapi manusia dengan berbagai macam cara dan bentuk. Proses pernyataan diri Allah disebut wahyu, sedangkan tanggapan manusia terhadap wahyu Allah disebut iman. Perlu kita ketahui bahwa wahyu dan iman bagaikan sekeping uang logam yang kedua sisinya tak terpisahkan. Untuk memahami secara mendalam tentang hidup beriman, kita juga harus memahami hakikat wahyu. Nah, kita terlebih dahulu lihat pengertian tentang wahyu. Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri hendak menyampaikan kepada manusia yang Ia ciptakan dalam kebebasan kehidupan ilahinya sendiri, supaya melalui putranya yang tunggal Ia mengangkat mereka menjadi anaknya. Dengan mewahyukan diri, Allah hendak menyanggupkan manusia untuk memberi jawaban kepadanya, mengakuinya dan mencintainya atas cara yang jauh melampaui kemampuan manusia itu sendiri. Pernyataan diri Allah yang tidak kelihatan tentang rencana dan karya keselamatan yang ditunjukkan kepada manusia dengan segala kelimpahan cintanya merupakan hakikat wahyu. Wahyu Allah mencapai puncak dan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Selanjutnya kita lihat iman. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah, sekaligus tidak terpisahkan dari itu persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Sebagai ikatan pribadi dengan Allah dan persetujuan terhadap kebenaran yang diwahyukan Allah, iman Kristen berbeda dengan kepercayaan yang diberikan kepada seorang manusia. Menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah dan mengimani secara absolut apa yang Ia katakan adalah tepat dan benar. Sebaliknya, adalah sia-sia dan salah memberikan kepercayaan yang demikian kepada seorang manusia. Mari kita lihat makna hidup beriman. Yang pertama, beriman tidak hanya tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Kedua,
Beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ketiga, penyerahan diri secara total muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi sesama. Allah semata-mata menghendaki kebahagiaan dan keselamatan manusia. Sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar apabila memaksakan kehendak sendiri, tidak ragu-ragu. Mari kita mendalami makna hidup beriman melalui pengalaman hidup sehari-hari. Terlebih dahulu kita akan membacakan sebuah cerita tentang makna beriman. Ada seorang penyair dalam puisinya menceritakan tentang seseorang yang tersesat di tengah padang pasir yang sangat luas, yang sepertinya tidak bertepi. Ia sedang dalam perjalanan menuju tanah airnya. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, ia bertemu dengan seseorang yang datang menyongsongnya. Tetapi rupanya orang itu buta. Orang buta itu berkata bahwa ia bisa mengantar orang tersesat itu dengan selamat sampai ke tanah airnya. Orang yang tersesat bertanya kepada si buta, "Siapa namamu?" Si buta itu menjawab, "Iman." Lalu orang yang tersesat itu mengulurkan tangannya kepada si buta untuk dibimbing menuju tanah airnya. Kita akan menggali pesan Tuhan dari Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, setelah kita membaca surat Yakobus, kita
melihat ada beberapa poin penting yang menjadi rujukan kita. Yang pertama, iman yang benar akan menghantar manusia pada pemahaman bahwa Allah berkehendak menyelamatkan manusia, dan kehendak itu diwujudkan dengan mewahyukan dirinya dalam hidup manusia dengan wujud nyata pribadi Yesus Kristus. Pewahyuan itu ditanggapi manusia dengan iman, yaitu penyerahan total diri manusia kepada Tuhan. Kedua, hidup dari iman menjadi ciri orang benar yang akan membuahkan berkat Tuhan. Hidup dalam situasi rahmat, memperoleh kekuatan hidup dalam menghadapi masalah, tidak mudah putus asa, tabah dan setia, merasa damai, tenang dan bahagia karena senantiasa mengusahakan hidup sejalan dengan kehendak Allah. Ketiga, bahaya bagi orang yang menjalani hidup tanpa iman adalah diliputi rasa takut, gelisah, tidak punya harapan, cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan hidup, pesimis karena tidak percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Rasul Yakobus menekankan bahwa orang beriman yang benar haruslah menjadi pelaku firman yang mengarahkannya pada perbuatan-perbuatan kasih, sehingga oleh perbuatan-perbuatan itu maka iman menjadi sempurna. Orang dapat disebut beriman bila dibuktikan dalam perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Manusia dibenarkan karena perbuatan, bukan hanya karena iman. Iman tidak hanya bersifat seremonial, namun melalui aksi nyata dalam upaya menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Nah, untuk lebih mendalam pemahaman kita tentang materi ini, tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, maka saya akan mengajak kita untuk mengetahui sedikit isi dari buku Moral Samaritan yang ditulis oleh seorang imam. Gambar bukunya tertera pada layar, kalian bisa mencarinya sendiri. Menuliskan tentang orang Samaria yang murah hati dari Lukas bab 10 ayat 25-37. Dia mengatakan demikian: dalam berkat penutup Ekaristi kita mendengar kata-kata yang diucapkan oleh imam. Misa sudah selesai, pergilah kita diutus. Rumusan kata-kata ini bisa dibuat lain begini: ibadat mulut sudah selesai, sekarang pergilah dan lakukanlah ibadat tangan. Rasa cinta yang diberikan ke dalam hati orang yang bersengsara barangkali jauh lebih mulia daripada mulut yang komat kami tanpa isi di dalam rumah peribadatan. Sepeser yang diletakkan di atas tangan orang yang susah nestapa barangkali jauh lebih luhur daripada lama-lama bersembahyang tanpa jelas arahnya dalam kenisah pemujaan. Kalau demikian halnya, jelaslah sudah bahwa intisari dari sebuah agama bukanlah semata terletak pada ketidakalpaan untuk menjalankan ritus seremonial dan kultis konvensional yang acap kali menjemukan, melainkan juga serentak menanamkan iman di dalam hati, menumbuhkannya di atas mulut dan memekarkannya di atas telapak tangan. Banyak orang yang merasa sudah cukup untuk menjadi agamawan yang saleh hanya dengan sembahyang dan tunduk sujud di kenisah, mengheningkan cipta lalu selesai. Dengan demikian surga sudah niscaya dicapai. Ini keliru, sebab agama yang sehat dan otentik itu selalu memiliki keutamaan etis rangkap, emosi dan tindakan. Ini bukan saja mutlak, tetapi juga semacam kemestian kodrati. Seandainya kita sudah merasa cukup seperti ini, kita sesungguhnya sedang terjebak dalam kesalahan laten, yaitu menjadi kaum agamawan yang hanya mengindahkan tuntutan transendensi dalam rumah pemujaan, sambil memunggungi tuntutan sosial duniawi yang sedang terjadi di luar tembok rumah pemujaan tersebut. Bahkan tidak mungkin kesalehan laten itu bisa membuat seseorang mudah tergelincir dalam kesalahan baru lagi, yakni keangkuhan yang naif dan fanatisme yang dangkal. Keunggulan agama tidak melulu terletak pada kelaziman untuk menjalankan ritus-ritus seremonial.
Ritualitas memang wajar dan mesti ada, tak bisa dihilangkan seenaknya saja. Tetapi ada aspek lain juga yang tidak boleh disepelekan begitu saja, yakni kasih nyata pada sesama sebagai bentuk pembenaran iman. Sebab kesalehan kultis jika tidak dibarengi kesalehan sosial adalah bentuk omong kosong yang muluk. Manusia bisa menjadi lebih mulia hidupnya ketika ia hidup hanya sebagai makhluk yang hanya pintar berharap, tetapi juga serentak sebagai makhluk pembawa harapan saat ia memberikan dirinya dan membagikan kelebihannya dalam cinta yang total utuh untuk mereka yang mendambakannya. Makanya tidak akan pernah ada orang yang dihormati karena apa yang dia terima, melainkan karena apa yang dia berikan. Nah, untuk evaluasi, kalian diminta untuk mengerjakan soal yang linknya tertaut pada deskripsi video. Siswa kelas 9 yang terkasih, materi kita telah selesai. Terima kasih atas kesediaan kalian menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.